semuanya, Sobat LES, apa kabar? Balik lagi nih di podcastnya Love Yourself Indonesia. Kali ini seperti biasa kita ada di season 2, episode 10. Wah, nggak kerasa banget nih teman-teman, kita udah nyampe di episode 10. Nah, di episode 10 ini tuh kita bakalan ngebahas apa aja ya? Nah, kebetulan di bulan April atau di season ke episode 10 yang season 2 ini kita akan bahas tentang self-acceptance. Waduh, tentang menerima diri. Kadang-kadang nih, kebanyakan dari kita, teman-teman, suka lebih sering menerima kekurangan diri kita daripada kelebihan diri kita. Misalnya nih, menerima kekurangan diri, aduh kayaknya aku nggak cantik deh, kayaknya aku nggak ganteng deh, kayaknya aku bodoh deh. Itu adalah kekurangan-kekurangan kita yang lebih sering kita terima dibanding kayak, wah aku keren ya hari ini udah bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Wah aku keren ya, ternyata hari ini nggak sedih dan nggak galau lagi. Nah itu sebenarnya salah satu dari bentuk self-acceptance nih teman-teman. Nah buat lebih dalam lagi, coba kita lihat dulu contekannya. Kita akan bahas malam hari ini adalah tentang self-acceptance adalah kuncinya bahagia. Jadi nih teman-teman, bahagia itu apa sih? Apakah bahagia banyak uang? Banyak cuan? Oke. Ataukah bahagia itu karena hidup poya-poya? Nah, kayaknya perlu deh kita rubah mindset kita nih, rubah mindsetnya teman-teman, apa sih makna bahagia itu. Nah, malam hari ini, sebenarnya ini malam sih, tapi mungkin teman-teman sekarang lagi ngedengerinnya siang, pagi, sore, dimanapun dengan apa ya, perputaran waktu, teman-teman bisa tetap bahagia dan dengerin podcast kita. Dan malam hari ini kita bakalan kedatangan tamu spesial dari Here to Heal, ada Mbak Lely Fauzia. Hai Mbak Lely. Halo. Mantap nih. Apa kabar Mbak Lely? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nih sebelumnya makasih banget nih Mbak Lely udah mau datang malam-malam atau siang-siang atau pagi-pagi ya kata teman-teman. Jadi kita nih tadi habis janjian nih teman-teman, pakai background-nya sama yuk biar keren gitu ya. Jadi kita kembar nih sekarang. Nah, Mbak Lely ini adalah dari Here to Heal gitu ya. Here to Heal. Wah, apa sih sebenarnya Here to Heal itu sih Mbak Lely? Sama boleh dong nih Mbak Lely ini siapa, kemudian aktivitasnya ngapain aja, dan kasih bocoran nih buat teman-teman pendengar kita, kira-kira apa ya Here to Heal itu? Boleh nih Mbak Lely, silakan. Oke, thank you Mbak Sifat. Sebelumnya ucapin terima kasih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi dengerin cuap-cuap kita gitu ya. Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat ya. Sebelumnya kenalin dulu, aku Lely. Nama panjangnya sebenarnya Alfiana Lely Fauzia. Cuman nama panggung atau Nama populer ya. Sama teman-teman biasanya dipanggil Lely gitu, udah cukup biar singkat gitu ya. Kemudian aku sebagai founder Here to Heal. Jadi Here to Heal itu apa? Here to Heal itu adalah sebuah platform konseling online, tapi nggak cuma konseling gitu ya. Jadi ada edukasi psikologi di sana, event-event juga hampir sama mungkin ya kayak Love Yourself. Jadi Here to Heal itu adalah, hear itu berasal dari kata mendengar dan heal itu dari pulih atau menyembuhkan. Jadi ketika kita mendengarkan gitu ya, ketika banyak mendengarkan apa keluhan orang lain, dan orang tuh biasanya cukup pengen didengerin gitu ya, nggak melulu kalau cerita nggak melulu pengen dikasih solusi, tapi mereka cukup didengerin tuh udah ngerasa bikin mereka nyaman gitu. Jadi Here to Heal berawal dari kata itu, filosofinya. Here to Heal ini tuh berdirinya kapan sih? Terus base camp-nya nih, kalau Love Yourself Indonesia kan base camp-nya di Bandung nih, Mbak Lely. Nah, kalau Here to Heal ini base camp-nya di mana? Terus sudah berdiri sejak kapan sih Mbak Lely? Oke, Here to Heal ini berdiri November 2019. Kemarin baru merayakan ke 2 tahun, baru 2 tahun sebenarnya ya. Untuk base camp, kita nggak ada base camp yang saklek gitu ya, di mana cuman emang berdirinya berawalnya itu dari kota kecil di Kalimantan Selatan, yaitu namanya Tabalong, dari situ. Waduh, luar biasa. Tabalong, Kalimantan Selatan. Kayaknya teman-teman ini baru banget ngedenger gitu kan. Mungkin karena ini efek ibu kota negara kita mau pindah kali ya.
Ini jarang banget Karena ibu kota negara mau pindah, kayaknya harus hatam nih tentang Kalimantan gitu ya. Benar-benar Oke, harus seru tahu banget ya. Udah nggak kerasa berarti sudah 2 tahun ya dari 2019 Here to Heal ini ada dan bisa konseling. Jadi kalau teman-teman nanti pengen kepoin langsung tentang Here to Heal, nanti bisa cek di Instagramnya Here to Heal dan Mbak Leli. Seperti pembahasan kita nih malam hari ini. Kan tadi saya udah ngasih bocoran sedikit tentang kita nih ya kebanyakan sering banget ngeluh gitu ya. Ngeluhnya tuh mungkin bukan ngeluh ya, tapi kayak kita lebih sering menerima segala kekurangan kita. Duh, aku gemuk banget deh. Duh, kayaknya aku nggak putih deh. Duh, kayaknya aku memang bodoh nih, gitu ya. Jadi kayak yang diterima tuh justru yang jelek-jelek gitu. Gimana sih sebenarnya? Kan kalau kita ngingetin yang jelek-jelek aja, kita nggak bisa hidup bahagia gitu ya. Nah, sedangkan di sini yang akan kita bahas adalah dengan self-acceptance, kita bisa bahagia. Tapi gimana kalau di pikiran kita nih Mbak Leli, itu biasanya adalah kata-kata negatif. Jadi nggak bisa bahagia. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya pengertian dari self-acceptance itu apa sih Mbak Leli? Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman nih. Oke. Sesuai tema malam ini ya, self acceptance gitu ya. Apa sih sebenarnya? Mungkin bahasa Indonesianya teman-teman kalau boleh tahu, self acceptance itu adalah sebuah penerimaan diri gitu ya, menerima diri. Jadi definisinya kalau secara aku juga searching gitu ya, definisinya itu apa gitu. Jadi secara positif di garis bawahi secara positif kita itu menerima gitu ya, menerima diri kita, kelebihan serta kekurangan. Sesederhana bahasa kita menerima kekurangan kita gitu dan kelebihan kita secara positif dengan baik gitu. Jadi apa yang kita punya gitu ya, misalnya kita punya kelebihan bisa nyanyi, terus kita punya kekurangan di akademik, misalnya aku nggak jago di bidang matematika atau apa, itu kan sebuah kekurangan gitu ya. Nah, dan atau mungkin di contoh yang dikasih tahu sama Mbak Sifat tadi, kayak aku ngerasa kurang cantik, kok aku ngerasa badan aku belum kurus kayak teman aku yang lain kayak gitu. Masalah fisik, lagi-lagi masalah fisik itu sering banget ya. Nah itu, tapi kalau misalnya kita menerima dengan baik gitu ya, secara positif, kita ibaratnya itu menerima, aku menerima apa yang aku punya sekarang. Nah itu yang disebut sebagai self acceptance gitu teman-teman. Sesederhananya adalah menerima kekurangan dan kelebihan yang kita punya, seperti itu. Oke, menarik banget ya. Jadi teman-teman tadi Mbak Leli bilang nih, jadi bukan hanya kekurangan aja yang kita terima, tapi misalnya kelebihan yang kita miliki, entah itu misalnya dari segi fisik, kemampuan kita berpikir, menyelesaikan masalah, ataupun yang lain yang ada melekat pada diri kita. Nah, tapi nih Mbak Leli, kadang ya, ini kadang banget nih sering terjadi, orang nih masih bingung juga nih Mbak Leli untuk menentukan si self-acceptance ini gitu. Kadang oh kalau kayak gini saya self acceptance nggak ya? Kayaknya saya nggak self acceptance. Jadi sebetulnya apa aja sih Mbak ciri-ciri yang menentukan bahwa saya ini bisa menentukan bahwa ini adalah penerimaan diri saya dari segi negatif, ini adalah bukan negatif ya, kekurangan saya, dan ini adalah cara atau misalnya ciri-ciri saya sudah menerima kelebihan saya gitu. Karena kan kalau kita ingin mencintai diri, tentu kita nggak hanya harus mencintai kelebihan aja, tapi kita juga harus mencintai kekurangannya gitu. Nah, sebelum beralih nih ke self love atau sebelum beralih ke mencintai diri kan kita harus self acceptance dulu. Nah, kira-kira nih ciri-cirinya apa aja sih Mbak Leli sebenarnya? Oke, ciri-cirinya pasti ada ya. Yang pertama kalau yang kita bahas itu biasanya adalah yang pertama menerima diri apa adanya, itu dulu. Menerima diri apa adanya. Jadi kalau boleh kita kasih contoh gitu ya, menerima diri apa adanya itu banyak nih circle aku yang pasti dia itu membandingkannya itu selalu fisik ya, lagi-lagi penerimaan diri itu selalu lebih dekat dengan membandingkan dirinya dengan fisik kayak gitu. Nah, ciri-ciri ketika dia sudah melakukan self acceptance itu adalah ketika dia menerima dirinya dengan apa adanya. Misalnya dia punya tubuh yang mungkin agak kurus gitu ya, atau mungkin agak maksudnya agak berisi gitu ya. Nah, tapi dia pede gitu.
dia pede, terus kemudian dia merasa bahwa mungkin itu adalah kekurangan bagi orang lain. Mungkin dia juga merasa bahwa itu adalah salah satu kekurangan dia di bagian fisik. Tapi ketika dia sudah menemukan kelebihannya, ya, menggali potensi dia, mengeksplor apa yang dia pengen dan kelebihan dia, pasti dia punya nih kelebihan kan. Misal dia jago nyanyi, terus dia bisa jago banget public speaking, terus mengedukasi orang lain kayak gitu, meskipun dengan fisik yang seperti itu tadi, tapi itu salah satu menjadi kelebihan. Artinya dia itu bisa self acceptance gitu ya, karena dia itu tahu kelebihannya, tapi dia nggak mau murung dan apa ya terlalu mendalam gitu mikirin kekurangan dia gitu. Tapi dia menggali potensi yang lain, gimana caranya biar kelebihanku ini bisa terlihat kayak gitu. Akhirnya dia menerima tuh dirinya dengan baik gitu. Terus yang kedua, ciri orang self acceptance itu adalah tidak melulu merasa dirinya itu sempurna. Bahasanya itu kayak biasa-biasa aja gitu, sesederhana aja kita sebagai manusia biasa kayak gitu. Kita nggak ngikutin orang lain, kita nggak melulu mengikuti standar orang lain gitu. Tapi kita fokus sama diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakuin, apa yang bisa kita kasih ke orang lain. Nah, sederhana aja gitu, nggak muluk-muluk yang pengen teman-teman pada beli ini, pada punya ini, ngelakuin ini ikutan gitu. Terus yang ketiga, meyakinkan diri bahwa dia itu mencintai dirinya sendiri dengan cara yaitu tadi kayak misal dia mencari kelebihannya dengan cara mengeksplor sesuatu yang baru, terus kemudian sering-sering ini mirip-mirip mungkin ya kayak self love, jadi kayak sering me time, dia memilih apa yang pengen dia pilih. Kalau misalnya dia merasa nggak nyaman gitu ya di suatu circle atau di lingkungan yang bikin dia nggak nyaman, dia akan jauh dari situ gitu, maksudnya keluar dari circle itu. Nah, itu salah satu yang membuat ciri-ciri bahwa self acceptance itu seperti itu. Jadi bisa memilah-milih apa yang dia pengen dan apa yang enggak gitu. Terus yang terakhir mungkin tidak menolak dirinya sendiri pastinya ya. Itu salah satu ciri-ciri self acceptance. Maaf. Dia tidak menolak dirinya sendiri tentunya karena itu tadi ya, menerima diri apa adanya. Mungkin itu ciri-cirinya seperti itu. Oke, ini sederhana banget ya. Tadi yang cukup menarik adalah di poin 2 bahwa ya kita nggak jadi ikut-ikutan gitu ya dengan misalnya orang beli apa, kita pengen dan lain sebagainya. Harusnya ya kita biasa-biasa aja gitu ya. Tapi gimana dong kalau misalnya kita nih gampang panas sama orang gitu loh Mbak Leli. Jadi kayak nggak ya kita nggak bisa mungkiri ya, namanya juga manusiawi ketika kita melihat seseorang atau orang lain atau teman kita atau circle di sekitar kita tuh mencapai sesuatu gitu, misalnya entah dia punya anak, udah menikah, karir naik, pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Kita tuh pengen nih biasa-biasa aja gitu ya, pengen gitu loh Mbak Leli, pengen biasa-biasa aja yang tadi kata Mbak Leli bilang. Karena salah satunya untuk menuju self love ya kita self acceptance dulu gitu ya. Makanya mirip-mirip nih tadi yang disampaikan sama Mbak Leli. Tapi sebetulnya kalau misalnya nih ketika kita sudah punya self acceptance yang baik, apa sih dampak buat orang lain? Dan apa juga nih dampak buat orang lain kalau misalnya ternyata saya ini masih panasan gitu sama orang. Jadi kayak, aduh, dia udah punya laptop baru, aduh, dia udah naik jabatan, aduh, dia udah keluar negeri, aduh, dia udah nikah. Ini kan nggak self acceptance gitu ya. Padahal tadi Mbak Leli bilang harusnya biasa-biasa aja. Apa nih Mbak Leli dampaknya ketika self acceptance ini sudah kita miliki sama dampak ke orang lain ketika self acceptance itu belum kita miliki justru? Oke. Apa dampaknya ya ketika kita belum merasa self acceptance, dampaknya ke orang lain gitu ya. Oke. Ini sebenarnya berdampak pastinya ya. Ketika kita tuh nggak memiliki self acceptance tuh itu berdampak ke orang lain gitu. Kayak misalnya yang pertama, orang yang belum gitu ya, yang belum melakukan self acceptance itu kan artinya dia belum sepenuhnya menerima dirinya, begitu juga dengan kekurangannya gitu ya. Nah, yang sering terjadi ini adalah rasa iri tadi, yang kayak dicontohnya sama Mbak Sifat ini tadi kan. Dampaknya itu iri gitu ya. Jadi kayak itu terlihat pasti ya.
manusia itu kan kadang punya ekspresi yang bisa memperlihatkan kapan dia merasa tidak nyaman dengan pencapaian orang lain gitu ya. Ya, ada juga tuh yang kayak gitu tuh. Nah, itu berdampak banget. Terus yang kedua juga biasanya orang yang kurang melakukan self acceptance ini, dia itu sering banget tuh mengeluh ke orang lain. Iya nggak sih Mbak? Iri, mengeluh tuh, itu Iya yang sering sih. banget terjadi. Jadi kayak iri, terus ngeluhin tentang hidup dia, kayak gitu ya. Kayak misalnya aku kasih contoh, aku punya waktu itu ada salah satu temannya temanku gitu ya. Jadi dia itu pengen resign dari kerjaan. Padahal posisi dia sungguh luar biasa. Bukan luar biasa, tapi seenggaknya itu adalah posisi yang dia dipengenin sama orang banyak gitu. Terus mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Nah, tapi kalau misal dilihat, dia itu sering banget ngeluh gitu ya. Aku nggak sanggup lagi kerja di sini, capek banget, gaji segini. Nah, bahas gaji lagi tuh. Segala macem dia bahas, tapi belum resign gitu. Lama banget nggak resign gitu. Jadi, akhirnya temennya tuh kayak bosan ngedengerin. Nah, itu salah satu sebenarnya penerimaan dia ini terhadap dirinya masih belum maksimal gitu. Terus yang kedua, iri tadi, kayak yang misal Mbak Sifat ceritain, misal temen aku ada yang udah beli iPhone 13, misalnya kayak gitu kan. Kok aku masih pakai iPhone 7? Nah, misalnya kayak gitu. Meskipun kita nggak bilang nih iri sama dia gitu ya, tapi kita pasti ngerasa nggak nyaman kan. Kok aku belum punya, kok dia udah punya sih, kok dia udah beli sih. Nah, itu berdampak banget. Terus akhirnya dampaknya lagi, dia bisa nih kesel sama teman itu tadi yang udah punya pencapaian bagus, yang udah beli barang-barang yang branded atau mahal, yang dia juga pengen tapi dia belum kesampaian. Kadang juga irinya tadi bikin hubungan ini nggak bagus. Gitu. Jadi ke teman, ke lingkungan sekitar, akhirnya kurang bagus nih hubungannya. Gitu. Bisa jadi entah yang nggak mau nyapa lagi, entah yang kesel, kayak gitu. Ada aja. Itu berawal dari iri, berawal dari dia nggak menerima dirinya sendiri, kayak gitu, atas apa yang dia punya sekarang. Itu sih, Mbak. Oke, itu kan kalau misalnya dampaknya ketika kita belum bisa menerima diri kita dengan baik gitu ya Mbak Leli. Tapi kalau dampaknya, kalau kita, apa sih dampak positif ketika kita sudah menerima diri kita dengan baik ke orang lain gitu? Apakah mungkin tiba-tiba kita seperti malaikat gitu? Atau kalau misalnya tiba-tiba kayaknya hidup aku nggak pernah ada rasa susah gitu? Atau gimana nih Mbak Leli kira-kira? Oke, itu tadi yang dampak negatifnya ya. Sekarang kalau ke kita sendiri gitu ya, dampak positifnya itu mungkin yang pertama yaitu tadi dia tahu gitu ya Mbak ya, dia bisa memilah-milih mana yang harus dia penuhi dulu dan mana yang enggak gitu ya. Kayak misal tadi dia nggak terima nih temennya, kan ada nih teman-teman, misal temennya tuh beli barang baru gitu ya, yang branded, yang mahal, tapi yang pertama tadi yang negatif tadi dia artinya kan iri gitu kan, dia pengen tapi belum kesampaian, akhirnya dia kesel sama temennya, hubungannya jadi kurang baik. Nah, tapi kalau yang positifnya adalah biasanya orang yang udah melakukan self acceptance itu adalah dia nggak ngerasa iri, dia sadar diri bahwa oh aku belum, mungkin nabung dulu nih gitu, nabung dulu, gimana caranya biar bisa dapat kayak dia, ya berarti nabung dulu, dia tahu caranya gitu, dia tahu cara mengatasinya bagaimana gitu. Terus dia juga biasanya support gitu ya, wah kamu baru ya ininya, beli ini, berapa ini harganya, pengen dong gitu. Itu dari materi. Bisa juga kalau fisik misalnya dia ngerasa punya ada kekurangan gitu ya di fisik dia kayak gitu, tapi dia nggak ngerasa bahwa itu sebagai kekurangan, dia biasa aja karena tadi dia bisa menghandle dirinya sendiri, dia punya self acceptance tersendiri untuk dirinya, gimana caranya biar dia nggak pusing tuh. Sebenarnya kan orang yang nggak self acceptance ini kan akan pusing sendiri Mbak sebenarnya ya, karena dia ngerasa kurang terus, ngerasa dirinya tuh nggak lebih baik terus. Tapi ketika dia sadar diri terus kemudian tahu gimana caranya mengatasi masalah
yang bikin dia nggak nyaman itu tadi, nah, itu insya Allah bisa membuat dia lebih baik dan self acceptance-nya tuh lebih baik. Itu mungkin positifnya yang seperti itu. Oke, ini menarik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ngerasa iri, tapi iya kok sih Mbak, aku ngerasa juga mungkin aku mengalami yang namanya self acceptance yang rendah juga ya gitu, karena kadang nih suka ngeluh tentang kehidupan gitu ya, kadang mau resign kok nggak resign gitu ya, atau kayak punya pencapaian lain sebagainya. Tapi satu sisi tuh kadang mikir juga gitu Mbak, ya oke lah teman-teman saya udah berhasil, saya belum, nggak apa-apa, mungkin nanti. Jadi memang teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih belum punya self acceptance yang utuh gitu ya, belum punya self acceptance yang utuh, ya nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Namanya juga kita manusia, tempatnya berproses, ya teman-teman akan terus berproses untuk bisa cinta sama dirinya sendiri, termasuk salah satunya adalah menerima diri. Nah, selain itu nih Mbak, mungkin teman-teman kita nih yang lagi dengerin kita sekarang, masih ada, itu mah gampang, tapi sih Mbak Lely nggak ada di posisi saya, jadi Mbak Lely nggak tahu nih betapa teman-teman saya itu sering manas-manasin saya. Saya panas, saya udah berusaha nih untuk self-acceptance, tapi nggak bisa karena Mbak Lely nggak ada di circle saya. Mbak Lely harus ngerasain dulu dong ya. Mungkin ada pendengar kita yang kayak gitu. Jadi sebetulnya nih gimana caranya nih supaya kita benar-benar bisa self acceptance di atas tekanan? Karena saya pernah nih berada dalam satu grup ya Mbak Lely. Sebenarnya santai aja. Oke, gaji saya sekian. Terus tiba-tiba di grup itu tuh semua orang ngomongin gaji yang gajinya di atas 20 juta semua. Baik, ya pusing kan? Pala mumet gitu. Jadi pala mumet. Oke, nggak boleh panas, nggak boleh iri, harus self acceptance gitu ya. Tapi kayak sulit gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Mungkin teman-teman di luar sana juga punya kondisi yang sama ketika berada satu circle. Loh, circle-nya kayak gini semua dan saya tidak seperti mereka. Gimana nih supaya saya bisa jadi self acceptance gitu. Jadi nggak kebawa panas atau iri tadi gitu. Kira-kira gimana nih Mbak Lely? Oke, menarik ya. Yang kayak Mbak, ini sering banget terjadi. Mungkin circle aku juga ada. Gitu ya. Aku juga pernah. Ternyata sama ya. Ya, benar. Beli barang mahal gitu ya. Terus aku kemarin habis beli ini tas ini. Aku pengen beli parfum ini yang harganya lumayan gitu ya. Kita cuma dengerin aja, oke. Nah, mungkin yang pertama kita lakukan adalah yang pertama banget, biasanya orang psikologi selalu ngasih tahu ini adalah sadar gitu ya, sadar kalau kita nggak nyaman sama kondisi itu. Misalnya kayak yang Mbak Siva tadi dan aku juga, kita sadar nih kalau kita ngerasa nggak nyaman, kayak kok mereka bahas ini ya, kok saingan gaji gitu ya, bahas gaji atau beli barang-barang mahal. Oke, nggak apa-apa gitu. Kita sadar bahwa kita ngerasa nggak nyaman, kita terima pikiran negatif kita, misal kesel gitu ya, misal udah mulai berkeringat, panas, terus juga kok gini sih gitu, kita terima aja karena yang pertama adalah kita nggak bisa mengontrol apa yang mereka katakan gitu ya, kita nggak bisa mengontrol apa yang mereka katakan ke kita, kita nggak bisa mengontrol, kita nggak bisa nyuruh mereka untuk mengatakan hal-hal yang bikin kita nyaman gitu, itu di luar kendali kita gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita singkirkan pikiran negatif gitu ya. Ketika kita udah merasa enak nih pikirannya, nyaman nih gitu. Maksudnya di circle itu tadi ya udah kita pelan-pelan kurangin pikiran negatif kita kelola lagi pikiran negatif kita gitu. Kalau misalnya oh ya udah mereka emang mau ngebandingin kayak gitu. Nanti aku juga bisa kok gitu. Pasti semua orang kan punya prosesnya gitu. Jadi kayak kita itu ibaratnya otak sama hati itu ngomong sendiri gitu loh. Kita mengelola pikiran kita gitu kan ya Mbak ya di circle itu. Padahal memang itu tidak mudah, semua butuh proses. Tapi ketika kita tahu caranya, suatu saat pasti kita pakai, nah itu kan akan membantu kita ya. Misalnya nanti ketemu sama keadaan yang kayak gitu lagi. Terus yang ketiga, mencintai diri sendiri. Mencintai sendiri ini mirip-mirip kayak yang self love tadi ya, mencintai diri sendiri. Karena self love sama self acceptance itu sebenarnya kalau aku bilang tuh kayak mirip-mirip dikit gitulah ya. Jadi mencintai diri sendiri, mencari kekurangan kita itu apa. Nah, terus kita cari kelebihan juga, kita gali kelebihan kita.
Misalnya kalau boleh cerita, aku dulu susah banget untuk ketemu banyak orang ya Mbak. Kayak malu gitu kan. Terus ngomong kayak gini, ngomong di depan umum gitu, itu kayak gugup banget, gugup minta ampun dan malu banget, kayak nggak pede gitu kan. Cuman yang pertama aku mikir gitu kan, ini bisa jadi kelebihan nih kalau misal aku latih terus. Dan akhirnya ikut webinar, terus belajar live, terus ikut yang kayak gini-gini, terus mungkin masih dalam proses belajar terus gitu ya, tapi akhirnya PD aku agak bertambah. Yang mungkin dulu itu 20%, sekarang mungkin jadi 50-60% gitu. Jadi kuncinya adalah latihan, terus sadar kekurangan kita apa, terus kita gali potensi kita gitu. Kita jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan kayak gitu. Ibaratnya itu mencari potensi kita. Terus yang balik lagi ke kayak yang di lingkungan tadi gitu ya. Aku selalu bilang kalau misalnya kita itu nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan ke kita, tapi kita bisa mengontrol perasaan kita, ucapan kita ke orang lain, pun dengan rasa syukur kita gitu ya, itu bisa kita kontrol semua, gitu. Emosi kita baik positif dan negatif. Jadi yang paling penting intinya di saat hal-hal yang kayak gitu, keadaan yang kayak gitu, kita fokus sama diri kita sendiri. Gitu Mbak. Oke, ini menarik banget ya. Jadi intinya adalah teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen bisa self acceptance adalah yang paling penting mungkin dari self acceptance ini adalah kalau tadi ceritanya Mbak Lili adalah rasa syukur. Rasa syukur apa yang kita miliki dan self talk. Nah, teman-teman nih harus banget nih melakukan yang namanya self talk dalam artian kalau di komunikasi itu kita nyebutnya komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi itu ngomong sama diri sendiri. Oh, iya. Oke deh, Sifat, nggak apa-apa hari ini kalau kamu sedih ya, oke lah teman-teman kamu lagi pamer. Suatu saat kamu yang akan pamer, gitu kan? Ini ya, jadi kayak memotivasi diri sendiri, tapi ya, bukan Iya, pamernya, bener. dalam artian pembuktian lah. Jadi kalau misalnya di psikologi mungkin disebutnya self talk gitu ya, ngomong sama diri sendiri. Tapi kalau misalnya di komunikasi itu kita nyebutnya komunikasi intrapribadi. Jadi kita benar-benar ngomong sama diri sendiri gitu. Jadi hampir mirip lah ya, cuman kita beda istilahnya aja. Jadi teman-teman adalah satu rasa syukur, dua ya teman-teman ngomong sama diri sendiri gitu supaya apa yang ada di pikiran teman-teman akan sesuai dengan apa yang di hati teman-teman. Jadi ya memang akan ada fasenya mungkin teman-teman sedang membanggakan apa yang mereka miliki, suatu saat mungkin kita juga akan berada di posisi mereka. Tapi dalam hal yang berbeda mungkin yang dibanggakan. Kalau teman-temannya bangga tentang karir, bisa jadi teman-teman akan bangga terhadap pendidikan yang teman-teman sudah capai. Jadi banyak hal gitu ya. Nah, selain itu nih Mbak Leli yang pengen ditanyain ya, kira-kira kalau misalnya udah tadi kan harus rasa bersyukur gitu ya, harus misalnya self talk sama diri sendiri. Nah, ini tuh sebenarnya hal kecil apa sih yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa self acceptance? Biasanya nih kita baru bisa self acceptance itu kalau misalnya udah berat banget gitu ya, beban hidup kita kayak udah berat banget. Ya Allah, harus sabar, harus ikhlas, itu katanya bukti dari self acceptance. Tapi hal yang terkecil aja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih sebenarnya Mbak Leli supaya bisa self acceptance? Oke, hal kecil ya. Ini hal kecil, mungkin aku kasih contoh yang sering aku lakuin gitu ya, atau teman-teman aku juga pernah ngelakuin gitu. Yang pertama mungkin kita berawal dari membantu orang lain gitu ya. Nah, ini sering banget terjadi di aku gitu. Jadi ketika kita ngeluh sama hidup ini gitu ya, kok gini-gini aja gitu. Kok orang lain udah mencapai level ini, kok aku masih kayak gini aja. Teman-teman aku udah nikah, udah punya anak 2 gitu. Kok aku masih gini-gini aja ya gitu kan. Nah, itu selalu dibandingin gitu kan. Nah, mungkin kalau secara religiusnya gitu ya, yang pertama tadi ada kayak rasa syukur gitu, terus kita ngelihat ke bawah masih banyak yang susah. Tapi kalau di psikologi kan biasanya jarang ya untuk mengatakan hal itu ke klien gitu. Jadi ibaratnya itu kayak ngomong sendiri ke diri sendiri gitu. Nah, sering banget ketika aku udah ngerasa down sama hidup, bertanya-tanya nih, kenapa ya kok gini-gini gitu. Padahal kalau dilihat tuh ngerasa cukup aja, kita udah ngerasa cukup gitu ya, tapi masih aja ngeluh. Nah, biasanya ditemuin tuh aku sama keadaan-keadaan misal
mohon maaf kita ketemu sama orang yang kurang mampu gitu ya, atau melihat posisi di mana pernah nih waktu itu ada nih anak sama bapak gitu di pinggir jalan makan berdua gitu. Mereka kalau nggak salah itu lagi habis apa sih Mbak, memulung ya, memulung. Mereka makan berdua dengan hangat gitu ya. Nah, itu kita bisa tuh, misal kita mau ngasih makanan atau mau ngasih ngasih apa sih namanya, kita mau bersedekah gitu, itu kadang kayak bikin energi positif kita tuh jadi naik lagi gitu. Yang tadinya kita kayak ngeluh terus gitu ya, terus tiba-tiba kita langsung naik lagi, kayak ya Allah ternyata masih banyak nih yang merasa merasa kurang kayak gitu, tapi mereka kayaknya ya udah mereka menikmati gitu dengan cara kayak makan berdua tadi kan hangat ya. Mungkin kita jarang tuh ngelakuin itu sama orang tua atau sama orang terdekat. Itu jadi kayak cambukan gitu buat diri sendiri yang tadinya ngeluh terus nggak ada habisnya, nggak nerima diri kita yang sekarang. Pas ngeliat keadaan kayak gitu tuh jadi kayak jadi penyemangat lagi gitu. Harus disyukurin nih apa yang ada yang sekarang gitu. Enjoy, dijalanin gitu. Tapi tetap harus meletakkan cita-cita kita gitu. Jadi biar kita tuh punya tujuan gitu. Terus hal kecil yang mungkin bisa dilakuin, Mbak. Terus apalagi? Oke. Nih, menarik. Aku saking terkesima. Tapi bener loh ya, Mbak Leli. Jadi teman-teman. Iya, ada lagi sebenarnya. Ada lagi apa tuh kira-kira? Jadi itu kan udah ya, yang kita lakuin gitu ya Mbak. Nah, gimana caranya biar ketika kita nggak menerima diri kita, nggak self acceptance, itu biasanya capek ya nggak sih Mbak? Kita ngeluh, iri, itu capek tuh di fisik tuh, pusing lah, terus cemas, terus keringetan. Nah, itu bisa juga tuh dilakuin olahraga juga. Misal bangun pagi minum air putih yang banyak. Nah, terus kita menghirup udara yang segar di pagi hari gitu ya, yang deket sama ijo-ijoan kayak gitu, kayak misal jogging tipis-tipis atau misal mindfulness, tarik nafas kayak gitu. Itu mempengaruhi banget sih Mbak. Jadi kayak kita tuh fokus sama diri kita gitu ya, olahraga, menjaga pola makan gitu ya. Terus makan buah segala macam itu mempengaruhi ke kesehatan psikis kita sih. Yang itu berpengaruh banget sih kayak gitu. Itu hal kecil sebenarnya semuanya ya, tapi efeknya besar banget sebenarnya. Oke, jadi intinya adalah buat teman-teman yang masih geng mager, geng rebahan, tolonglah bangkit dari tempat tidur. Bangkit dari tempat tidur, olahraga gitu. Jangan nih bangkit dari tempat tidur. Bangkit dari tempat tidur, lihat handphone, langsung anxiety. Aduh, kerjaan. Itu aku sih kayaknya. Aku bangun tidur, aduh ini kerjaan gitu ya. Aduh, bos udah nyuruh gitu. Aduh. Oke, kayaknya ini benar-benar pengingat buat diri sendiri juga nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga, jadi pas bangun tidur jangan dulu lihat handphone, tapi pas bangun tidur teman-teman langsung bangun, minum air yang banyak. Jangan lupa kalau yang muslim sembahyang. Kemudian setelah itu hirup udara segar, mandi dan lain sebagainya, baru tuh baru tuh setelah itu menghadapi realita dengan lihat handphone. Biasa kerjaan gitu ya. Wah, ini kerjaan di handphone gitu ya. Bener. Gitu. Kan lagi jadi kita ngeliatin HP, terus ada aja nih kerjaan. Tahu-tahu jamnya udah siang, nggak jadi nih bangun pagi banget. Kayaknya aku sih itu ya. Kayaknya aku sih itu ya. Oh my God, aku tertampar malam hari ini. Oke. Nah, itu sederhana banget, teman-teman. Jadi, satu olahraga, dua adalah bersedekah. Jadi, saya percaya banget nih, teman-teman, kalau misalnya dalam agama apapun, kita selalu diajarkan kebaikan. Salah satunya adalah kebaikan yang paling sederhana, menolong orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, kita akan punya rasa syukur nih. Ketika kita sudah punya rasa syukur, maka otomatis kita self-acceptance. Oh iya ya, kenapa ya? Kok aku ngeluh terus ya? Harusnya aku bersyukur karena aku bisa makan sepiring sendiri, bahkan kadang nggak habis, dibuang gitu. Mereka makan sepiring berdua
sederhana tapi nikmat. Nah, mulai dari situ itu adalah yang paling sangat sederhana yang bisa teman-teman lakukan, sehingga kalau bahasa kerennya kontemplasi diri, asik. Bahasa kerennya adalah bagaimana cara kontemplasi diri. Nah, tapi nih ternyata Mbak Leli yang tadi saya bilang gitu ya, aduh, geng rebahan agak susah nih kalau pagi-pagi disuruh olahraga. Sulit banget nih hidup ya, rasa-rasanya, apalagi kalau hari Minggu gitu ya. Hari Minggu tuh pengennya jadi geng rebahan. Bangun siang, leyeh-leyeh, nonton gitu ya. Kalau enggak scrolling media sosial dan lain sebagainya. Apa sih menurut Mbak Leli, kenapa bisa sesusah itu? Udah nih niat nih Mbak Leli. Oke, saya besok bangun pagi. Oke, besok saya akan olahraga. Taunya pas besoknya itu nggak dikerjain gitu. Jadi kayak susah banget nih menerapkan yang sederhana. Mumet pelaku gitu ya. Gimana tuh kira-kira? Oke, kenapa sulit banget ya Mbak ya? Yang pertama adalah niat itu tadi. Gitu. Niatnya harus dibuletin dulu gitu ya. Niatnya benar-benar jangan cuma besok mau ini gitu. Tapi pasang alarm kalau bisa. Niat, terus catat, pasang alarm kalau misal mau bangun pagi. Terus misal yang sulit minum air putih, kayak ibu aku salah satu orang yang sulit minum air putih. Nah, jadi emang dari aku biasanya diain gitu ya. Gimana caranya dari ibu nih mau minum air putih gitu. Jadi disediain di gelas atau di botol. Pengen air putih yang mana, misalkan ibu aku tuh nggak mau tuh misal kayak di galon. Beliau maunya kayak di botol gitu. Misal yang ada mereknya itu loh Mbak. Iya. Oke, nggak masalah gitu, kita kasih gitu. Jadi niat, terus kita bikin tulisan di sticky notes itu juga bisa nih. Besok mau ngerjain ini, misal mau olahraga pagi, minum air putih misalnya sehari itu mau 8 gelas gitu. Oke, nggak harus 8 gelas dulu. Mungkin dari 4 5 dikit-dikit dulu bisa bertambah gitu ya. Terus misal mau makan sehat juga semuanya dicatat. Nah, sebenarnya niatnya itu dulu harus dibuletin yang pertama. Harus benar-benar. Jadi biar itu nyatet tuh penting banget, Mbak. Aku sering banget sih dicatat gitu ya. Karena kalau nggak dicatat itu cuman besok pengen ini habis ini langsung ngerjain ini, terus mau ngelakuin aktivitas ini, akhirnya banyak yang ke-skip tuh gara-gara nggak dicatat gitu ya. Tuh. Mungkin ada juga yang bisa juga sih yang nggak harus nyatet, cuma diinget-inget, tapi dia bisa ngelakuin. Karena memang beda-beda ya metodenya gitu. Tuh. Terus kemudian yang terakhir, orang itu kenapa sulit self-acceptance? Karena manusia zaman sekarang itu adalah hidupnya itu bergantung sama orang lain. Dalam artian selalu mengikuti standar orang lain. Misal, maaf ya Mbak, misal, kok kamu gendutan sih? Nah, kita pikirin terus tuh omongan dia. Kok kamu kurus banget sekarang, nggak makan ya? Kamu diet banget, diet parah, kayak gitu misalnya. Kamu kurusan banget, kurang bagus nih sekarang. Kalau kurus banget. Itu kan akhirnya kita sebagai orang yang dikasih komentar seperti itu, kita mikir keras, sampai ke rumah, sampai malam kita pikirin terus. Apa bener ya aku kayak kurus banget? Apa bener ya aku gendutan? Kayaknya aku harus diet deh. Gitu. Terus ada juga yang mungkin di circle keluarga gitu ya, membandingkan anaknya sama saudaranya. Ini loh pinter gitu, juara terus, kamu dong kayak gini gitu. Padahal anaknya yang dibandingin ini tadi sebenarnya juga pintar gitu. Mungkin nggak selalu pintar di akademik gitu. Mungkin bisa juga di non akademik gitu. Kadang kita belum paham akan hal itu. Nah, jadi kenapa orang sulit tuh ya itu tadi, kita tuh selalu mengikuti standar orang lain sehingga kita itu merasa diri kita itu kurang gitu. Terutama zaman sekarang itu kan yang lebih sering tuh ngebandingin tentang fisik ya Mbak ya. Fisik, terus akademik kayak gitu. Itu sih yang bikin orang sering merasa sulit untuk self acceptance. Ya. Ini cukup menarik ya. Jadi Mbak Leli, jadi intinya orang sulit untuk self acceptance mungkin karena dia tidak membiasakan diri. Salah satunya pembiasaan yang paling bagus buat diri kita adalah
menuliskan. Jadi aku juga pernah dikasih tahu sama teman, coba deh kamu nih gimana tujuan hidup bisa tercapai, bagaimana keinginan kamu bisa tercapai kalau kamu nggak nyatet. Karena nanti tuh kalau misalnya cuma diinget doang, itu gampang banget ke distraksi. Bener nggak sih Mbak? Jadi ya kayak gampang banget ke distract gitu. Jadi satu-satunya cara adalah catat. Minimal nggak harus nyatet sebulan mau ngapain, seminggu mau ngapain. Buat besok aja kamu mau ngapain, itu dicatat detail, bikin aja dulu mungkin pokoknya 3 hal pokok yang mau aku kerjain besok gitu. Nah itu cek tercapai atau enggak dan lain sebagainya. Dilatih sehari, 2 hari, 3 hari terus aja nanti akan terbiasa gitu. Nah benar tadi juga ada kata Mbak Leli, ada juga nih orang yang sebenarnya gampang banget inget gitu ya, tapi seinget-ingetnya orang tentu aja kadang suka gampang terdistrak. Jadi teman-teman intinya adalah mulai pembiasaan ya. Selain niat adalah mulai pembiasaan itu. Karena biasanya segala sesuatu tuh akan sulit ya Mbak ya kalau misalnya kita nggak ada pembiasaan itu. Jadi kayak mau bangun tidur di awal tuh kayaknya susah karena tidak dibiasakan. Tapi kalau sudah ada pembiasaan ya kayaknya biasa aja tuh kalau bangun pagi gitu ya. Duh kayaknya ini PR banget buat aku ya buat bangun pagi. Oke. Jadi tuh waktu itu ngelihat salah satu psikolog gitu ya, psikolog anak, Mbak siapa ya aku lupa namanya. Beliau itu bikin habit baru gitu di tahun ini. Habit barunya itu adalah bangun jam 7 pagi pokoknya. Enggak jam 7 pokoknya pagi. Jam 7 itu sampai jam 8 adalah waktu dia untuk olahraga. Minimal 15 menit. Olahraganya apa? Cuma jalan kaki gitu ya. Cuma jalan kaki, entah di sekeliling rumah kayak gitu, tadi komplek, tapi 15 menit minimal. Nah, itu dia bikin selama 30 hari. 30 hari dan dia selalu update nih. Hari pertama terjalankan, terrealisasikan sampai hari 30 selesai. Nah, ketika kita udah sebulan 30 hari ngejalanin itu bisa jadi habit baru gitu buat kita yang sebelumnya nggak pernah kita lakuin malah jadi habit baru seperti itu. Mungkin bisa jadi contoh juga. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya sederhana ya, minimal jalan kaki atau ya jalan santai aja lah, jalan santai ya Mbak ya. Iya betul. Oke, sip, menarik banget nih. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah susah-susah sih kalau misalnya pengen melakukan sesuatu yang sederhana, lakukan yang sederhana gitu. Misalnya, oke deh, kayaknya aku mau kalau punya teman-teman treadmill di rumah ya treadmill aja sambil dengerin musik, sambil main handphone, treadmill juga boleh lah gitu ya, 30 menit dan lain sebagainya. Atau jalan kaki keluar gitu ya sambil lihat pemandangan. Kalau misalnya yang sering WFH, ngelihat nih pemandangan keluar dan lain sebagainya. Nah, itu tadi betapa sulitnya gitu ya. Tadi kita juga udah bahas nih dampak kalau kita nggak self acceptance itu kan berarti otomatis kita akan apa aja sih Mbak? Apakah kita akan lebih makin iri hati gitu ya kalau nggak tadi sulit nih. Udah sulit terus nggak bisa gitu, nggak bisa self acceptance nih. Apakah akan jadi iri hati, dengki, kikir gitu? Hal-hal negatif ada sesuatu gimana nih kira-kira? Ya, dampaknya ke diri kita ya Mbak ya berarti ya. Iya. Oke, kayak aku bilang tadi ada sempat aku singgung. Yang pertama mungkin mudah lelah sih gitu. Jadi mudah lelah. Kayak kita tuh nggak ngapa-ngapain tapi capek aja. Pernah nggak ngerasain itu? Kayaknya aku tiap hari sih. Ini gimana dong? Ini kayaknya aduh aku saat acceptance aku remah. Maaf ya teman-teman, kayaknya saat acceptance aku remah. Iya, jadi kayak kita tuh nggak ngapa-ngapain hari ini tapi kayak capek gitu ya. Nah, itu salah satu faktor kita nggak self acceptance sama kita. Mungkin ada stresor yang bikin kita ngerasa membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Kayak misal tadi yang iri tadi deh, kayak yang Mbak Sifat bilang, irinya emang makin bertambah. Dampaknya itu irinya emang makin bertambah, tiap hari itu iri, terus pencapaian orang lain itu adalah bukan sebagai cambukan dia atau motivasi dia, tapi dia ngerasa iri gitu. Kok dia bisa sih gitu? Aku pengen kayak gitu gitu. Dia beli juga, aku harus beli dong gitu. Nah, tapi caranya dia mungkin kurang tepat gitu. Caranya itu kurang tepat, iri, terus kemudian dia agak menjauh dari teman yang itu tadi gitu ya, yang punya pencapaian lebih naik lagi levelnya dibanding dia gitu. Malah dia menjauh. Padahal kalau misal bagusnya itu dia mau belajar tuh dari dia gitu atau nanya gitu. Terus mudah lelah juga itu ke fisik kan jadinya ya Mbak ya.
kita nggak ngapa-ngapain nih, kita capek karena mikirin pencapaian kita nggak sama kayak orang lain gitu. Selalu nyalahin diri sendiri, terus nggak terima sama apa yang kita punya sekarang. Terus dampaknya juga bisa gampang sedih, gampang nangis, gampang marah, gampang nyerah, nah semuanya jadinya efeknya ke sana yang negatifnya. Terus nggak bisa nerima kritikan, penolakan orang lain, nah itu juga salah satunya dampaknya. Jadi kayak misal ketika kita apa ya, self acceptance-nya itu masih belum belum kita lakuin gitu, belum kita realisasikan, dampaknya itu juga ketika kita dapat penolakan dari orang lain, kita jadi kayak keselnya tuh kesel banget, bahkan bisa membuat hubungan kita tuh kurang baik sama si dia gitu, sama orang yang menolak tadi gitu. Terus dampaknya juga selalu mikirin omongan orang lain, kayak yang tadi aku singgung juga. Overthinking nggak sih Mbak kalau kayak gitu? Overthinking juga bisa mikirin omongan orang lain. Sebenarnya apa yang nggak terjadi kita pikirin gitu loh. Belum tentu itu terjadi tapi kita mikirin. Overthinking itu kan sering ya terjadi di malam hari. Nah, kenapa sering terjadi di malam hari? Karena kan kita udah nggak ngapa-ngapain ya, udah rebahan, gitu, udah mau tidur tapi nggak bisa tidur karena pertama overthinking tadi, karena mikirin omongan orang lain misalnya kayak gitu. Kayak yang kok dia ngomongin aku kayak gini ya, gitu. Ibaratnya kayak ngikutin standar orang lain tuh capek gitu. Kita nggak bisa ngebahagiain orang lain semua, nggak bisa ngebahagiain semua orang gitu. Tapi kita bisa membahagiakan diri kita sendiri dengan hal sederhana, dengan cara self acceptance tadi gitu. Oke, jadi sebenarnya teman-teman gini loh, kalau jawaban dari Mbak Leli ya gimana kita mau bisa ngebahagiain orang lain atau gimana kita bisa cinta sama orang lain, lah kita aja nggak cinta sama diri kita bawaannya ngeluh aja, overthinking aja ya, terus iri, terus ya dengki dan lain sebagainya, pusing gitu. Nah itu mungkin bisa jadi dampak negatif terhadap orang lain ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya kita nih kebanyakan iri, kebanyakan ngeluh, kebanyakan overthinking, cerita sama temen tuh kayaknya bosen. Kalau kayak gitu, dampak negatifnya ke orang lain itu bisa nggak sih kita ditinggalin sama teman-teman kita gara-gara kita hobi ngeluh banget? Bisa, itu masuk ke hubungan pertemanan jadinya kurang baik kayak gitu ya. Karena kita ngerasa overthinking, terus ke dia juga kita kurang respect kayak gitu. Karena setiap dia punya pencapaian baru yang lebih baik, dia nggak support. Tapi ketika dia temennya down kayak gitu, dia support nih kayak gitu, kayak bantuin, kayak doain. Tapi entah itu benar apa enggak, tulus atau enggak, cuman ketika temennya punya pencapaian yang lebih baik, dia tuh ngerasa iri gitu. Irinya tuh bukan iri dia pengen jadi ikut yang lebih baik, tapi malah kayak menjauh kayak gitu. Dampaknya tuh itu sih. Oke, berarti kalau kayak gitu, itu kemungkinan kita akan makin kesulitan punya temen, atau justru temen-temen tuh malah jadi ngomongin kita. Alah, gimana nih Mbak ya kira-kira? Dua-duanya bisa sebenarnya ya. Kayak temen ngejauhin atau temen ngomongin terus gitu ya. Karena orang yang dampaknya ke orang lain itu selain yang hubungannya kurang baik, biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh kan dia kayak apa ya Mbak ya, kayak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, terus nggak mengapresiasi diri dia, pencapaian dia, nggak mengapresiasi pencapaian temennya, kayak gitu. Bahasanya tuh kayak apa ya, jelek banget sih temen yang kayak gitu, toksik sebenarnya ya, karena ya udah dia mau temenan kalau pas lagi enaknya aja, gitu, seru-seruannya aja, tapi up and down-nya itu kayak dia nggak maksimal, dia bahkan senang kalau ketika temennya jatuh kayak gitu, tapi ketika temennya sukses dia ngerasa kesel banget. Tuh dampaknya sebenarnya agak jelek juga. Oke, Mbak Leli, ini aku agak mau mepet sedikit ya, kan kalau misalnya nih orang yang tidak self acceptance dengan baik,
maka otomatis dia akan punya perasaan sering iri, sering ngeluh, dan itu tuh ngeluh ke temennya gitu, ngeluh ke temennya, iri ke temennya, dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi kan teman kita tuh jadi kesel kan sama kita. Nah, tadi Mbak Leli bilang bahwa, oh itu bisa jadi temannya toksik. Nah, aku jadi nanya, temannya yang toksik atau justru kita yang jadi toksik buat teman kita nih kalau kayak gitu? Karena kan kita ngeluh. Maksudnya kitanya yang toksik bisa juga. Maksudnya orang yang tadi yang toksik gitu loh, Mbak. Kayak dia ngerasa dia jadinya toksik nih kalau apa-apa diiriin, kalau apa-apa dijadiin masalah buat dia kayak gitu. Itu sih sebenarnya poinnya kayak gitu. Oke, jadi intinya kitanya yang bisa jadi toksik ya kalau kita punya sesuatu yang gampang iri, ngeluh terus sama orang dan lain sebagainya. Nah, kita yang bakalan jadi toksik buat teman-teman kita. Jadi dan sebaliknya juga teman-teman kita bisa jadi toksik sama kita kalau ternyata advice atau saran dari teman-teman kita itu justru hal-hal yang negatif juga ya Mbak ya? Iya, bener ya. Oke, nah kan kalau misalnya kayak gitu kan kayak tema malam hari ini tuh kan kita ngomongin tentang gimana nih self acceptance itu supaya bisa kunci dari bahagia. Lah gimana bisa bahagia Mbak? Orang tadi aja kita sulit buat self acceptance. Gimana bisa jadi kunci bahagia? Itu gimana? Kayak nggak nyambung nih. Gimana nih bisa jadi kunci bahagia? Oke. Kenapa self acceptance adalah kunci dari bahagia gitu ya? Ini mirip sama self love adalah kunci bahagia. Self acceptance juga kunci bahagia kayak gitu ya. Kenapa kunci bahagia? Karena lagi-lagi gitu ya, zaman sekarang kita itu hidup di mana standar orang lain itu adalah acuan untuk kita gitu, bahagia. Padahal enggak gitu. Kalau kita udah bikin orang lain seneng gitu ya, kayak misal aku udah diet gitu buat pacar aku gitu, padahal masih pacar ibaratnya gitu, atau buat orang lain yang udah komentarin aku gendut gitu. Kalau misalnya dia dietnya itu buat orang lain gitu, dia capek juga sebenarnya gitu, karena dia selalu fokus sama apa yang orang lain katakan ke dia. Tapi kalau misalnya dia melakukan diet untuk dirinya sendiri, pengen lebih sehat, pengen lebih menjaga pola makan kayak gitu, nah itu dia akan merasa bahagia. Dia itu sudah menjadi self acceptance sebenarnya, dia udah berupaya untuk self acceptance agar gimana caranya biar dia bahagia gitu. Nah, orang kenapa kuncinya bahagia ya itu tadi, balik orang lain itu adalah omongan orang lain itu adalah yang sering kita fokusin kayak gitu. Padahal aku selalu bilang ini, jadi ada dua hal yang harus kita fokusin gitu. Yang pertama adalah kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain katakan ke kita, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakuin dan apa yang kita katakan ke orang lain gitu. Itu yang pertama. Jadi kita jangan fokus ke orang lain terus, gitu, omongan orang lain, terus ucapan, perilaku orang lain, komentar orang lain. Yang kita fokuskan adalah itu tadi ucapan kita ke orang lain, gitu. Orang lain mau bilang apa ke kita ya, it's okay, nggak masalah gitu. Tapi kita bisa kontrol omongan kita lebih baik ke orang lain. Gitu. Itu kunci bahagianya tuh itu sih. Jadi bahasanya itu ini nggak nyuruh ya, bahasanya itu aku nggak membuat teman-teman yang dengar, aku nggak nyuruh kalian untuk nggak dengerin omongan orang lain gitu ya, cuman sebisa mungkin kita mulai mengurangi gitu ya, fokus omongan orang lain yang nggak bikin kita nyaman, nggak bikin kita baik-baik aja gitu. Jadi kita fokus sama yang apa yang bisa kita lakuin, terus kita melakukan self acceptance dengan baik gitu, dengan cara yang udah aku sebutin tadi di sebelumnya gitu. Itu sih Mbak. Oke, sip. Jadi intinya adalah untuk bisa self acceptance, kata kuncinya adalah teman-teman harus jago untuk memfilter ya apa yang didengar ya. Apa yang didengar, apa yang dilihat, itu tuh penting banget. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa memfilter itu dengan baik ya teman-teman akan kesulitan lagi nih buat self acceptance gitu ya. Udah mah susah self acceptance. Omongan orang dikit-dikit didengerin, dipikirin, susah tidur, galau gitu ya, ataupun sama gitu, apa yang kita lihat tuh jadi masuk dalam pikiran kita. Jadi
gimana nih caranya kita memfilter, kalau kata Mbak Leli ini sederhananya lah, bagaimana cara kita memfilter semua informasi yang masuk ke kita. Bukan nggak didengerin, tapi memfilter. Jadi tapi memfilter itu adalah memilih nih mana yang harus kita dengarkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita fokus untuk orang lain, tapi kita nggak fokus untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang cukup bahaya ya Mbak Leli ya. Oke, nah tadi kan kita bicara tentang si self acceptance ini sebagai kunci bahagia. Apakah sebenarnya dari tadi kan Mbak Leli udah nyinggung nih beberapa kali kalau si self acceptance ini tuh sama nih sama self love. Jadi yang benar tuh yang mana dulu nih Mbak Leli? Self love dulu baru self acceptance dulu atau self acceptance dulu baru self love? Oke. Kalau aku bilang adalah hal pertama yang kita lakukan adalah self love dulu. Karena ketika sudah self love gitu ya, maka kita akan bisa self acceptance. Jadi hal pertama untuk self love itu adalah menerima diri dulu. Hal pertama untuk self love itu adalah self acceptance dulu. Berarti self acceptance dulu yang pertama. Apa salah? Berarti self acceptance dulu baru kita bisa self love kayak gitu. Oke. Terus diikutin sama penghargaan diri. Kan kalau udah menghargai diri ya, kalau kita udah self acceptance terus kita self love, kita menghargai diri, nah kita tahu nih mana yang harus kita lakuin gitu, mana yang harus kita pikirin kayak gitu. Jadi kayak kalau self love mungkin mirip juga ya, self acceptance juga bisa. Jadi kayak aku pernah dengar self love itu nggak melulu tentang kita ngasih reward, beli makanan enak, beli makanan manis-manis, belanja barang mahal. Itu selalu embel-embelnya adalah self reward gitu kan. Nggak melulu tentang itu, tapi tentang hal kita itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang enggak untuk kita jadiin acuan hidup kayak gitu. Kayak misal kita punya circle pertemanan yang kurang bagus, misal kita ngerasa di circle ini kayaknya toksik nih, ada beberapa yang toksik dan itu bikin aku nggak nyaman, kita lakukan validasi nih ke orangnya ini yang mungkin orang ini nggak merasa bikin kita nyaman di circle itu. Tapi kalau ketika udah divalidasi dia tetap kayak gitu, tetap bikin kita nggak nyaman dan malah makin toksik, nah kita boleh tuh menjauh gitu. Nah itu sebenarnya salah satu self love yang akhirnya berkaitan juga sama self acceptance, artinya penerimaan diri kita gitu ya, penghargaan diri kita nerima diri kita bahwa kita itu nggak bisa nih selalu sama circle yang bikin kita nggak nyaman gitu. Hal-hal yang seperti itu Mbak. Oke, jadi cukup menarik ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman nih nanya, jadi aku bingung nih mana dulu, self love dulu apa self acceptance dulu. Jadi sebelum self love, teman-teman harus menerima diri dulu. Kalau sudah menerima diri dengan baik, nanti teman-teman bisa yang namanya self love. Tapi nih kalau ngomong-ngomongin tentang self acceptance dari tadi gitu ya, Mbak, kira-kira nih saya nih ketuaan nggak ya kalau saya ngomongin self acceptance di usia sekarang gitu, atau mungkin self acceptance ini harus mulai diterapkan di usia golden age 5 tahun gitu ya. Yang mana nih kira-kira? Masih oke nggak sih di usia setua saya ini gitu, atau misalnya gue udah tua gitu, ngapain juga self acceptance, ya udahlah jalanin aja hidup. Nah, itu kayaknya usia berapa ya yang cocok? Sebenarnya kalau dari usia, dari kecil pun sebenarnya udah bagus banget diajarin untuk self acceptance kayak gitu ya Mbak ya. Kalau yang pernah aku baca gitu, bahkan dari kecil udah bisa diajarin. Kayak misal aku mau kasih contoh gitu ya, ada anak usia 5 tahun gitu, dia udah conscious sama tahi lalat dia gitu. Kayak aku nih juga punya tahi lalat. Dia udah tahu nih bahwa tahi lalat dia itu ada di bagian tubuh tertentu gitu, dan itu mungkin ukurannya agak besar. Nah itu ketika dia ketemu sama orang lain gitu ya, orang lain itu pasti tahi lalatnya gede banget, lucu deh gitu. Ini kok bisa gede gini tahi lalatnya, ini tanda lahir ya atau segala macam bla bla bla. Nah itu anak umur 5 tahun. Nah, dia bilang ke mamanya, mama aku nggak suka sama tahi lalat ini. Nah anak umur 5 tahun udah fokus ke sana, udah conscious banget nih tentang hal itu gitu. Karena apa?
karena orang lain tadi gitu, orang lain tuh udah komentarin itu. Nah, jadi caranya gimana? Nah, itu umur 5 tahun dia udah tahu ya Mbak ya. Jadi kalau untuk menerapkan self acceptance itu diajarinnya sebenarnya dari kecil juga udah bisa. Kayak misal ditanya, jangan melulu ditanya kamu sayang sama siapa kayak gitu. Misal sayang sama ibu, oke, sayang ayah apa sayang ibu, tapi diajarin juga sayang juga dong sama adik dirinya sendiri gitu, sayang juga dong sama dirinya sendiri. Mungkin tangan ibunya bisa sambil nempel di dadanya anaknya, sayang juga dong sama adik ya, sama diri sendiri kayak gitu. Jadi biar belajar untuk melakukan self acceptance sejak dini. Terus bisa juga kan ada juga nih orang tua yang membandingkan atau memuji anaknya yang biasanya misal anaknya jago main piano atau jago main gitar gitu ya. Ini si kakak jago banget nih main gitar. Udah stop. Tapi mungkin bisa diganti. Si kakak jago pinter nih main gitar karena kakak sering latihan. Jadi ada sering latihannya, ada effort yang orang tuanya katakan kayak gitu. Jadi biar nggak melulu tentang memuji diri sendiri tanpa alasan gitu. Itu jadi usia tua pun, maaf Mbak, usia yang udah di atas, bahkan udah nenek pun misalnya ya, udah ini misalnya udah apa namanya, udah usia lansia, itu juga nggak masalah kalau misalnya diajari untuk self acceptance gitu. Oke, jadi intinya ya Mbak Leli, mau di usia berapapun kita sebagai manusia yang memang dilahirkan ke muka bumi ini sebagai pembelajar, di usia berapapun teman-teman tetap harus mau belajar yang namanya self acceptance. Jadi menurutku mungkin tidak ada batasan ya Mbak Leli untuk bisa self acceptance. Iya, nggak harus tua, muda dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sekarang lagi punya anak, kemudian lagi bingung nih gimana caranya, mungkin bisa diterapkan ke anaknya supaya bisa self acceptance dan orang tuanya juga belajar self acceptance. Jadi jangan sampai nih kita pengen anaknya self acceptance tapi orang tuanya nggak self acceptance. Jadi harus kedua-duanya. Jadi biar seru. Aduh, nggak kerasa nih Mbak Leli, seru banget pembahasan kita malam hari ini tentang yang namanya bahagia. Aku pikir tuh konsep bahagia adalah banyak duit loh Mbak Leli. Jadi dipikir, oke, aku salah satu duit, juga aku ya. Bahagia. Jadi di otak aku, baik aku banyak duit, aku bahagia, aku banyak duit. Ternyata salah gitu ya. Ternyata yang benar adalah ketika kita bisa menerima kekurangan kita, kelebihan kita, maka kita bisa self acceptance. Wah, seru banget nih Mbak Leli. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol seru di podcast kita. Hari ini gitu. Apa nih hari ini? Hari ini seru banget. Nah, jadi teman-teman pantengin terus ya di podcast selanjutnya. Nanti kita akan bahas full tentang yang namanya self acceptance. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman pengen lebih tahu lanjut nih tentang Here to Heal, ngobrol-ngobrol ke prosedur konselingnya sama Here to Heal tuh gimana, atau bilang, ih kayaknya aku pengen deh join sama Here to Heal karena sama ini tuh aku kalau cerita nggak pernah mau didengerin. Nah, sama Here to Heal nanti didengerin. Jadi nih Mbak Leli, coba dong promosiin dulu nih Here to Heal-nya. Gimana biar bisa join di Here to Heal. Terus udah kayak gitu, di Here to Heal ini kalau konseling tuh konsepnya kayak gimana gitu. Coba nih biar subscriber kita gitu yang ada di YouTube sama pendengar kita yang di podcast bisa tahu. Di YouTube-nya juga ini ya? Ya, nanti kita ada di YouTube juga. Oh. Oke. Lumayan mau nyari ads. Bener. Sekarang zaman sekarang YouTuber udah nih, merambah. LIS menuju YouTuber. Mbak Sifat menuju YouTuber gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ke Here to Heal, boleh di-follow dulu Instagramnya @here2heal gitu ya. Here to Heal, bukan heart to heal, karena banyak banget nih yang heart, bukan hati ya, tapi mendengarkan gitu. Ini sensitif banget, selalu ke hati gitu ya bawaannya tuh. Oke, jadi follow Here to Heal, terus kemudian buat teman-teman yang pengen konseling sama psikolog kita ada banget di sana, ada psikolog klinis dewasa dan anak dan pendidikan juga ada, klinis pendidikan. Caranya gampang, teman-teman tinggal klik di bio link kita.
ada link di bio kita gitu ya. Itu ada nomornya. Teman-teman WA aja di sana kalau misalnya mau konseling, nanti biar admin kita yang bales. Terus harganya juga terjangkau, jadi tidak akan membuat kantong menangis gitu. Aku yakin banget. Dan bersama psikolog profesional tentunya yang punya SIPP dan STR gitu ya. Dan teman-teman bisa milih mau video call, kalau nggak mau dilihat mukanya bisa telepon, kalau nggak mau didengar suaranya bisa lewat chat. Kayak gampang banget. Intinya adalah teman-teman klik dulu di link itu. Gitu. Dan bisa milih mau psikolog yang mana. Mantap ya, harga terjangkau nih teman-teman. 1, harga terjangkau. 2, platform bisa milih video call oke, telepon biasa oke. Kalau misalnya takut ketahuan orang tua, ngechat aja biar dikira lagi ngechat pacar padahal lagi ngechat konseling nih gitu ya. Dan yang paling penting adalah supaya teman-teman tahu informasi lebih lengkapnya tentang Here to Heal. Jadi teman-teman nanti bisa follow dulu di @here bukan hurt ya. Here. Ya, jangan ya. Ya. Here to Heal gitu ya. Nanti di follow Instagramnya atau nanti bisa dicek di link subscribe kita, di link video kita. Nah, selain itu nih Mbak Leli, nanti ada juga yang nanya biasanya, Mbak, saya dengerin nih podcastnya bareng, ada satu komunitas. Gimana cara joinnya? Saya juga bingung gimana cara joinnya. Nah, kalau di Here to Heal nih, buat pendengar kita, biasanya nanti tiba-tiba pengen join gitu ya. Nah, itu kalau pengen join di Here to Heal tuh harus nunggu berapa lama sih? Apakah harus nunggu 8 purnama gitu baru bisa join? Atau nunggu pemilu dulu ganti presiden atau gimana nih? Mungkin saya punya kemampuan desain nih, kayaknya cocok deh kalau join di Here to Heal. Ada nggak nih prosedur kalau misalnya pengen join di Here to Heal? Selain konseling ya? Ada banget. Kalau mau join di Here to Heal nanti makanya follow Instagram kita dulu ya, pasti ada tuh infonya. Biasanya kita magangnya itu selama 6 bulan. Nah, sekarang masih ada yang magang gitu ya, internship di Here to Heal. Selesainya kira-kira sekitar bulan Agustus atau September. Nah, mungkin teman-teman boleh follow dulu kalau misalnya pengen join di Here to Heal. Infonya pasti akan selalu kita share di sana. Mantap nih teman-teman ya, kurang keren gimana karena sudah ada internship di Here to Heal. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung, aduh aku bingung nih mau magang di mana ya gitu. Aduh aku kayak bingung gitu ya. Cari tempat intern di mana, apalagi semua serba pandemi, kantor-kantor ditutup. Tenang, Here to Heal bakal ngebantuin teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan perintersipan gitu ya. Wah, seru banget nih Mbak Leli, ternyata Here to Heal udah lengkap banget. Sukses terus ya Mbak Leli untuk Here to Heal. Semoga makin bisa sama-sama, semoga makin bisa memberikan banyak manfaat buat orang-orang di luar sana, terutama dengan memberikan layanan konseling yang affordable supaya nanti semua orang bisa sehat secara mental, bukan berdasarkan bukan berdasarkan berapa besar gaji yang diterima atau berapa besar biaya yang harus dikeluarkan, tapi seberapa besar manfaat yang bisa diterima dan seberapa besar juga kebermanfaatan ilmu dari teman-teman psikolog yang ada di Here to Heal bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Wah, Mbak Leli seru banget. Terima kasih loh Mbak Leli untuk waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih teman-teman semua udah dengerin podcastnya kita. Jangan lupa teman-teman bisa dengerin podcast ini di Spotify atau di Spotify Love Yourself Indonesia, atau juga bisa di channel YouTube-nya Love Yourself Indonesia. Jangan lupa di subscribe supaya LYS bisa jadi YouTuber gitu ya. Oke, ini pesan untuk supaya LYS bisa jadi YouTuber gitu ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, terima kasih banget Mbak Leli. Selamat malam semuanya. Dadah.